Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bina Pribadi Islami kelas 6. Pertemuan kelima. Memuliakan tamu. Pengantar. Di antara kemuliaan ajaran Islam adalah mengajarkan pemeluknya untuk memuliakan tamu. Dalam bertamu terdapat adab-adab yang harus kita tunaikan, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai tamu. Sebagai contoh, ini adalah tuan rumahnya, sedangkan ini tamunya. Itu harus menjaga adab-adabnya. Bagaimana adab-adabnya? Ayo kita pelajari bersama. Pendalaman materi. Adab bagi tuan rumah. Ya, yang pertama kita akan membahas adab bagi tuan rumah. 1. Jika mengundang seseorang, hendaknya mengundang orang-orang yang bertakwa. Bukan orang yang fajir atau orang yang berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau berteman melainkan dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Yang kedua, tidak mengkhususkan mengundang orang-orang kaya saja. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, di mana orang-orang kayanya diundang dan orang-orang miskin ditinggalkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, diusahakan mengucapkan selamat datang kepada para tamu. Ini ilustrasinya welcome, ya, selamat datang. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Selamat datang kepada para utusan yang datang tanpa merasa terhina dan menyesal." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, menghormati tamu dan menyediakan hidangan untuk tamu makanan semampunya saja. Hal ini sesuai dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama tamu-tamunya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar, lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan." Ibrahim berkata, "Mengapa tidak mau makan?" Quran Surat Az-Zariyat ayat 26-27. Setelah kita lanjutkan ke adab bagi tuan rumah yang kelima, yaitu dalam menyajikan hidangan tidak bermaksud bermegah-megahan, tetapi untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi sebelum beliau. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diberi gelar Abu Difan atau bapak para tamu, karena betapa mulianya beliau dalam menjamu tamu. Jadi tidak bermaksud bermegah-megahan seperti ini ya makanan, tapi kita maksudkan untuk mencontoh para nabi. Yang keenam, mendahulukan tamu yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Hal ini dilakukan apabila para tamu duduk dengan tertib berjajar, ya, berarti yang sebelah kanan didahulukan daripada yang sebelah kiri. Kemudian yang ketujuh, jangan memindah makanan sebelum tamu selesai menikmatinya, karena tidak sopan, ya, belum selesai dinikmati malah dipindah. Yang kedelapan, mengajak mereka berbincang-bincang dengan pembicaraan yang menyenangkan. Tidak tidur sebelum mereka tidur, tidak mengeluhkan kehadiran mereka, bermuka manis ketika mereka datang, dan merasa kehilangan tatkala mereka pamitan pulang. Nah, ini cukup lengkap ya, tapi ya tidak mudah dilaksanakan. Jadi kita harus berusaha ya. Kemudian ada bagi tuan rumah yang ke-9, yaitu mendekatkan makanan kepada tamu tatkala menghidangkan makanan tersebut kepadanya. Sebagaimana Allah ceritakan tentang Ibrahim alaihissalam, yang artinya, kemudian Ibrahim mendekatkan hidangan tersebut pada mereka. Quran Surat Az-Zariyat ayat 27. Yang ke-10,
mempercepat untuk menghidangkan makanan bagi tamu, sebab hal tersebut merupakan penghormatan bagi mereka. Yang ke-11, adab bagi orang yang memberikan hidangan ialah melayani para tamunya dengan menampakkan kepada mereka kebahagiaan, serta menghadapi mereka dengan wajah yang ceria dan berseri-seri. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu hendaknya mengantarkan tamu yang mau pulang sampai ke depan rumah. Contohnya seperti ini. Jika tamunya mau pulang, diantar sampai ke depan rumah, jangan dibiarkan saja. Baiklah, kita lanjutkan untuk adab bagi tamu. Tadi sudah membahas adab bagi tuan rumahnya, sekarang kita juga membahas adab bagi tamunya. Yang pertama, bagi tamu yang diundang hendaknya memenuhinya sesuai waktunya, kecuali ada uzur. Uzurnya adalah seperti takut ada sesuatu yang menimpa dirinya atau agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang diundang maka datangilah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Jadi harus tepat waktu datangnya, jangan di luar waktu yang ditentukan. 2. Masuk dengan izin tuan rumah. Begitu juga segera pulang setelah selesai memakan hidangan, kecuali tuan rumah menghendaki tinggal bersama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 53 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan. Adab yang ketiga yaitu apabila dalam keadaan berpuasa tetap disunahkan untuk menghadiri undangan karena merupakan kebahagiaan kepada muslim termasuk bagian ibadah. Ya, walaupun kita misalnya lagi puasa sunnah misalnya atau lagi puasa wajib, kita tetap menghadiri undangan tersebut karena itu akan menyenangkan bagi yang mengundang ya. Kalau kita tidak hadir kan tidak baik. Puasa tidak menghalangi seseorang untuk menghadiri undangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian diundang, hadirilah. Apabila ia puasa, doakanlah. Dan apabila tidak berpuasa, makanlah. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, berusaha semaksimal mungkin agar tidak memberatkan tuan rumah. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 53 yang artinya, bila kamu selesai makan, keluarlah. Ya, jadi jangan terlalu berlama-lama juga karena takutnya memberatkan tuan rumah. Kita lanjutkan adab bagi tamu yang kelima. Sebagai tamu, kita dianjurkan membawa hadiah untuk tuan rumah. Karena hal ini dapat mempererat kasih sayang antara sesama muslim. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah hadiah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, jika seorang tamu datang bersama orang yang tidak diundang, ia harus meminta izin kepada tuan rumah dahulu. Misalnya yang diundang itu kalian, ya. Tapi di jalan ketemu teman. Jika temanmu itu mau diajak ke tempat undangan temanmu, harus minta izin dulu. Kalau diizinkan, ya bisa diajak. Jika tidak diizinkan, sebaiknya ditinggal ya, kita sendiri saja. Yang ketujuh, seorang tamu hendaknya mendoakan orang yang memberi hadiah kepadanya setelah selesai makan makanan tersebut dengan doa sebagai berikut. Aftara indakumus shaimuna wa akala ta'amakumul abrara wa shalat alaikumul malaikah. Yang artinya, orang-orang yang puasa telah berbuka di samping kalian. Orang-orang yang baik telah memakan makanan kalian. Semoga malaikat mendoakan kalian semua. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah setelah selesai bertamu, hendaklah seorang tamu pulang dengan lapang dada, memperlihatkan budi pekerti yang mulia dan memaafkan segala kekurangan tuan rumah. Demikianlah tadi penjelasan tentang
adab bagi tamu maupun bagi tuan rumah yang menerima tamu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar PBI. PBI, Masya Allah, menyenangkan, luar biasa. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.